Bom bunuh diri dalam kondisi tertentu, dalam kondisi seperti tadi, itu adalah syahid. Itu adalah bentuk daripada kesyahidan seseorang. Dan saya sekali lagi saya berada pada pihak yang setuju. Jika Ustaz Abdul Somad disebut ekstremis karena dia pernah berfatwa atau berkhutbah mengatakan bahwa bom bunuh diri itu adalah sebagai jalan syahid, saya tidak sepakat. Saya tidak sepakat dalam hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dan teman-temanku sekalian, akhirnya terjawab sudah alasan dibalik kenapa UAS tidak bisa masuk Singapura. Ya, sebelumnya ramai diperbincangkan bahkan di media sosial juga di televisi antara versi UAS dan versi pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah KBRI. UAS menilai bahwa dirinya dideportasi dari Singapura, sementara pemerintah beranggapan atau mengklaim bahwa Ustadz tidak bisa masuk Singapura. Deportasi dan tidak dapat izin atau tidak bisa masuk itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau sudah masuk Singapura kemudian dia adalah tidak diizinkan masuk, itu namanya deportasi. Sudah masuk tapi kemudian dideportasi, artinya diusir. Tidak dapat izin artinya dia belum sempat masuk. Tidak diizinkan masuk artinya dia tidak sempat masuk. Nah, itu dua hal yang berbeda. Menurut UAS dia adalah dideportasi, tetapi menurut pemerintah dia tidak dideportasi, tetapi dia tidak mendapatkan izin atau tidak diizinkan masuk Singapura. Dua hal yang berbeda. Tetapi teman-teman semua, yang menarik adalah alasan kenapa UAS ditolak atau tidak bisa masuk atau dideportasi, istilahnya apa? Tidak bisa masuk Singapura. Alasannya apa? Ternyata teman-teman bisa lihat di Tempo ya. Alasan UAS tidak bisa masuk atau ditolak di Singapura, menurut pemerintah Singapura dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri, karena UAS adalah seorang ekstremis dan segregasionis. Ekstremis artinya UAS dalam hal ini adalah dia sepakat terhadap gerakan kekerasan, dan juga UAS adalah orang yang segregasionis, artinya dia berpandangan pemisahan gitu. Seperti segregasi itu adalah pemisahan ya, kategori-kategori, ada muslim, ada kafir. Nah, UAS ini masuk dalam kategori itu. Kenapa dia tidak bisa atau ditolak oleh pemerintah Singapura, Teman-teman sekalian, salah satu indikasi UAS adalah ekstremis menurut menurut Menteri Dalam Negeri Singapura, karena dia pernah membolehkan bom bunuh diri ya dalam konteks perang Palestina Israel sebagai bentuk syahid. Jadi bom bunuh diri itu adalah bentuk syahid dalam UAS katakan dalam konteks perang Palestina Israel atau dalam konteks apapun itu, yang berarti atau yang orang melakukan bom bunuh diri itu adalah orang yang syahid. Dalam konteks apa? Ini yang kemudian dalam keadaan dan situasi seperti apa? Ini yang kemudian tidak dijelaskan, dan juga banyak persepsi liar di masyarakat. Kalau konteksnya adalah bom bunuh diri itu ketika dalam keadaan dia darurat, artinya dia dikepung oleh musuh ya. Kita berbicara tentang fatwa ya Ustadz Abdul Somad yang membolehkan bom bunuh diri sebagai bentuk syahid. Kondisinya seperti ini. Kita sedang dikepung musuh. Misalkan saya ya dikepung musuh, kanan kiri semuanya saya dikelilingi musuh. Kemudian saya megang bom. Boleh nggak itu bom itu saya ledakan?
saya mati dan semua orang mati. Itu sebenarnya yang dimaksud oleh Ustadz Abdul Somad. Boleh atau tidak? Menurut Ustadz Abdul Somad, dia berfatwa boleh. Dan itu adalah bentuk syahid. Yang kemudian alasan atau dukungan atau fatwa Ustadz ini dijadikan satu alasan oleh pemerintah Singapura kenapa Ustadz Abdul Somad ditolak masuk Singapura atau tidak diizinkan masuk Singapura. Kita bisa lihat ya, atau sering lihat di dalam film-film sniper itu ya, satu tentara atau satu pasukan, seorang pasukan sedang dikerumuni musuh, dia ketangkap, kemudian dia dikelilingi musuh ya, kanan kiri semuanya sedang dikelilingi, dia di tengah sendiri. Akhirnya dia bunuh diri dengan cara meledakkan bom yang ada di tangannya. Itu sebetulnya yang dimaksud oleh Abdul Somad. Kalau kondisinya seperti itu, mohon maaf, saya termasuk orang yang setuju dengan pandangan seperti itu dan kondisi seperti itu. Daripada kita mati konyol kan, kita ditembak oleh musuh. Sementara ketika kita ditembak oleh musuh hidup dong. Nah, beda konteksnya dan beda keadaannya kalau kita bunuh diri dengan cara meledakkan bom yang ada di kita. Diletakkan, semua orang mati. Nah, itu dua hal yang berbeda. Teman-teman bisa saja sepakat atau tidak dengan cara pandang Ustadz Abdul Somad dan saya ini, tidak jadi masalah. Itu adalah fatwa. Tetapi menurut saya pribadi, mengkategorikan Ustadz Abdul Somad sebagai ekstremis dengan alasan dia adalah mendukung bom bunuh diri sebagai jalan syahid, mohon maaf, saya tidak sepakat dengan itu. Kalau kita kaitkan dengan konteks penolakan dia di Singapura, itu udah hal yang berbeda lagi. Karena diizinkan atau tidak seseorang masuk ke suatu wilayah, itu tergantung wilayah tersebut, merupakan hak prerogatif. Bisa saja saya masuk ke Amerika, saya ditolak di Amerika. Bisa saja itu. Bisa karena itu adalah hak prerogatif suatu negara. Tetapi mengaitkan ya pandangan Ustadz Abdul, sekali lagi begini, mengaitkan Ustadz Abdul Somad sebagai ekstremis karena dia mendukung bom bunuh diri sebagai jalan syahid, itu saya tidak sepakat. Jelas saya tidak sepakat. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kita harus melihatnya secara detail, secara komprehensif, secara luas. Saya gambarkan tadi bagaimana kondisinya bom bunuh diri sebagai jalan syahid itu ketika kita dikerumuni musuh, sedang dikepung musuh. Nah, fatwa ini sebenarnya fatwa ini adalah fatwa lama. Pernah diungkapkan juga oleh seorang profesor ya, seorang ahli bernama Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi itu pernah mengatakan hal yang sama, bahwa bom bunuh diri dalam kondisi tertentu, dalam kondisi seperti tadi, itu adalah syahid. Itu adalah bentuk daripada kesyahidan seseorang. Dan saya sekali lagi saya berada pada pihak yang setuju bahwa dalam kondisi itu adalah kondisi yang syahid ketika melakukan bom bunuh diri itu. Tidak ada hal lain, tidak ada jalan lain untuk dilakukan terkecuali mati, dan matinya tidak sendirian tapi bersama musuh. Daripada kita ditembak mati. Bersama beranggapan seperti itu. Apakah dia bisa disebut seorang ekstremis? Ini yang menurut saya kurang setuju ya. Saya bukan jamaah Ustadz Abdul Somad. Saya juga bukan tidak berafiliasi kepada organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam dan sebagainya. Saya enggak. Saya adalah Nahdiyin ya. Tetapi cara pandang saya, mohon maaf, saya berbeda dengan orang kebanyakan. Orang pada umumnya, Nahdiyin pada umumnya. Dalam hal ini saya berada pada pihak yang setuju. Artinya dalam kondisi tertentu dia bom bunuh diri itu adalah jalan keluar yang paling baik, jalan keluar yang bijaksana. Dalam hal tertentu ya. Tapi tidak kemudian dalam kondisi-kondisi normal atau dalam kondisi-kondisi gerakan-gerakan kekerasan seperti yang terjadi di Indonesia. Oh tidak, saya menentang hal itu. Orang
bunuh diri dengan meledakkan bom di satu gereja dengan jalan mati syahid. Nah, itu saya nggak sepakat. Tetapi dalam konteks perang itu saya beranggapan bahwa itu adalah hal yang bijak, ya. Dalam hal seperti itu adalah tindakan seperti itu dalam hal tertentu, dalam kondisi tertentu, itu adalah sesuatu yang bijak yang saya dukung. Tetapi teman-teman, sekali lagi teman-teman, ya ini namanya pandangan, perspektif. Kita bisa berbeda perspektif, bisa berbeda pandangan. Namanya fatwa, namanya pandangan. Teman-teman punya akal sendiri, punya pandangan sendiri. Saya, Ustaz Abdul Somad, dan orang pada umumnya juga memiliki pandangan yang berbeda. Sekali lagi, jika Ustaz Abdul Somad disebut ekstremis karena dia pernah berfatwa atau berkhutbah mengatakan bahwa bom bunuh diri itu adalah sebagai jalan syahid, saya tidak sepakat. Saya tidak sepakat dalam hal itu. Ya. Oke, itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.